يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini diceritakan oleh Ismail yang bekerja sebagai pendamping jamaah umroh di Indonesia. Pada saat itu pernah mendampingi rombongan umroh ke Tanah Suci. Lalu ada seorang jamaahnya, ia merupakan mantan ajudan dari seorang pejabat di Indonesia. Sesaat setelah selesai umroh, mantan ajudan itu pun bercerita hal yang aneh kepada Ismail. Katanya, selama dia ikut dalam rangkaian perjalanan ibadah ini, dia mengalami hal yang tak biasa. Lantas seperti apa kelanjutan kisah tersebut? Silahkan simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal faham. Sahabatku yang dirahmati Allah, Ismail mengatakan salah satu keluarga dari pejabat itu pada saat di Madinah dan pada saat akan pergi ke Masjid Nabawi, dia selalu saja demam sehingga tak pernah sholat di masjid. Kata Ismail, setelah rombongan sampai di Mekah saat akan melaksanakan ibadah umroh, salah satu anak mantan ajudan tersebut juga mengalami hal yang aneh. Ketika dia akan turun ke pelataran Ka'bah, si anak itu menangis sambil ketakutan. Setelah ditanya penyebabnya, dia menjawab, "Kenapa semua orang-orang yang ada di pelataran Ka'bah itu semuanya berkepala babi?" Kata Ismail yang sedang bercerita pengalaman dari sang ajudan. Dan akhirnya anak mantan ajudan itu tidak jadi melaksanakan umroh karena takut untuk turun ke pelataran Ka'bah dan memilih untuk kembali ke hotel. Namun ketika ditanya apa penyebabnya, mantan ajudan pejabat itu menangis dan tak sanggup melanjutkan ceritanya. Tapi yang pasti, ada kelakuan dari ajudan dan keluarganya yang kurang baik. Fenomena seperti ini memang sering kali terjadi di Masjidil Haram. Ada banyak cerita-cerita yang tidak rasional yang diceritakan oleh orang-orang saat berkunjung ke sana. Pernah juga terjadi tentang seorang ibu yang sudah berkali-kali pergi ke Masjidil Haram tetapi sama sekali tidak pernah melihat Ka'bah. Mengapa bisa demikian? Jadi kita melihat dari makna kata Masjidil Haram dan kenapa dinamakan haram. Menurut para ulama, karena di dalam tanah itu berlaku berbagai ketentuan yang mengharamkan kita melakukan berbagai hal seperti berburu, perang, mematahkan tumbuhan dan lain sebagainya. Termasuk juga haram untuk dimasuki oleh orang kafir. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, kotor jiwa, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Quran Surah At-Taubah ayat 28. Dengan banyaknya fenomena aneh yang terjadi, orang-orang percaya bahwa apabila melakukan dosa sebelum ibadah haji ataupun umroh, mereka akan langsung mendapatkan balasan yang setimpal di Mekah atau di Madinah. Kisah koma setelah menginjakan kakinya di Mekah. Kisah ini nyata, ini sering diceritakan para ustadz di dalam ceramahnya. Jadi, ada rombongan haji asal Indonesia yang melakukan perjalanan menuju kota Mekah. Setelah bus sampai, satu persatu orang turun dari bus itu. Namun, ketika seorang wanita turun dan menampakkan kakinya di tanah, dan tiba-tiba langsung ambruk dan pingsan. Ketua rombongan pun kaget bukan main karena si wanita ini telah dicek tidak memiliki penyakit fatal apapun sehingga sangat aman untuk menjalankan ibadah haji. Akhirnya si wanita ini yang pingsan ini dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Mekah.
Dia pun mulai diperiksa di sana dan dokter mengatakan bahwa si wanita yang tidak sadarkan diri ini berada dalam kondisi koma. Akhirnya dia pun dirawat di sana dan rombongan pun meneruskan ibadah hajinya. Hampir sebulan lebih berlalu setelah kejadian itu, dan setelah rangkaian ibadah haji selesai, si wanita belum juga sadar dari komanya. Hingga akhirnya pada suatu ketika si wanita ini pun sadar dan langsung menjerit sejadi-jadinya. Ketua rombongan itu pun mengatakan bahwa si wanita tersebut menceritakan banyak hal. Siapa yang menyangka jika selama dia koma, sang wanita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ditunjukkan deretan siksaan yang tidak bisa digambarkan. Si wanita tersebut mengatakan bahwa sebelum dia berangkat haji, dia adalah orang yang sama sekali tidak pernah melakukan ibadah, entah itu sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Dia pergi haji pun gara-gara ikut-ikutan orang saja, hingga pada akhirnya Allah menegurnya. Akhirnya si wanita itu pun bertaubat sejadi-jadinya dan mengqadha semua sholatnya di depan Ka'bah. Berikutnya adalah kisah telanjang dan buang air di depan umum. Kisah ini berasal dari Ustadz Hafizur Rahman. Ustadz yang berasal dari Lampung ini sering memimpin jamaah umroh. Sang Ustadz memiliki pengalaman tak terduga yang terjadi pada tahun 2014 silam. Diceritakan ketika itu, dia memimpin jamaah umroh dari Banten. Ustadz Hafiz yang telah berada di Arab lalu menjemput jamaahnya. Dalam rombongan itu ada seorang ibu yang berusia kira-kira 60 tahunan, tapi berpakaian nyentrik dan sangat mencolok. Ibu ini bersama jamaah lainnya pergi melakukan tawaf di pelataran Ka'bah. Ketika tawaf di putaran ketiga, tiba-tiba si ibu mengamuk seperti orang gila. Dia tidak ingin disentuh siapapun dan bersikeras untuk pulang ke tanah air naik ojek. Sang ustadz berusaha membujuk si ibu dengan berbagai cara, dan pada akhirnya ibu tersebut berhasil tenang kembali setelah beberapa saat teriak-teriak seperti orang kesurupan. Rangkaian ibadah umroh pun dilanjutkan kembali setelah selesai tawaf. Jamaah umroh kemudian melanjutkan melakukan ibadah sa'i, berjalan kaki atau berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Pada putaran terakhir, si ibu mendadak kebelet buang air kecil. Ustadz Hafiz pun dengan sigap langsung mengantar ibu itu ke toilet terdekat. Namun ibu itu tanpa sadar malah buang air kecil di celana ketika masih di dalam masjid. Ustadz Hafiz kemudian memanggil petugas kebersihan untuk menandai tempat yang terkena najis itu. Kemudian Ustadz Hafiz memutuskan untuk kembali ke hotel supaya si ibu bisa mandi sekalian ganti baju. Singkat cerita, keesokan harinya si ibu yang sama kembali bertingkah. Ibu ini telanjang bulat hingga buang air besar di depan hotel. Polisi pun langsung berdatangan menanganinya. Namun ibu tersebut tetap bersikeras tidak ingin pergi ke kamar hotelnya. Ustadz Hafiz yang melihatnya, kemudian dia menyiramnya dengan air dingin dan mengancamnya sampai ibu itu ketakutan. Setelah berhasil membujuknya, si ibu langsung dibawa ke kamarnya bersama jamaah ibu-ibu lainnya dan untuk dimandikan dan dipakaikan baju. Kemudian setelah dipakaikan baju, ibu itu dibaringkan di atas kasur dan diikat dengan tali di bagian tangannya. Ini mereka lakukan supaya si ibu tidak kabur. Kemudian salah seorang jamaah umrah menceritakan kisah tentang apa yang sebelumnya dilakukan oleh ibu tersebut. Jadi ceritanya, ibu itu dulu waktu masih muda bekerja sebagai pembantu di rumah orang keturunan Cina. Kemudian dia menikah dengan sang majikannya. Ternyata memakai pelet agar sang majikan ini bisa jatuh cinta. Mendengar kisah si ibu, Ustadz Hafiz pun lantas menarik kesimpulan. Tampaknya pelet itulah yang membuat si ibu menggila dan berulah selama perjalanan umroh ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kisah-kisah ini bisa mengingatkan kita untuk selalu menjaga sikap sebelum melakukan perjalanan suci, yaitu umroh dan haji. Dan semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Demikianlah hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.